Kodam 4 Diponegoro terjunkan personil amankan pemilu 2024. Caleg sosialisasi memakai kostum Gatot Kaca. Jelang Imlek, pesanan kue keranjang meningkat. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 19 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Kita awali berita hari ini dari Semarang pemirsa. Aksi pencurian belasan besi penutup saluran air di sepanjang Jalan Telogosari Raya, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terekam CCTV. Dalam aksinya, 2 orang tersangka mencuri besi penutup saluran air dan mengangkutnya menggunakan mobil pickup. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 pria saat mencuri belasan besi penutup saluran air di Jalan Telogosari Raya, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Selasa dini hari. Untuk menutupi aksinya, tersangka dengan sengaja memarkirkan mobil pickup dan berpura-pura memperbaiki ban. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian penutup saluran air diketahui saat dirinya membuka toko dan mendapati besi penutup saluran air di depan tokonya hilang. Sebelumnya, beberapa besi yang berada di sepanjang jalan di depan tokonya juga hilang. Satu hari, sana duluan, yang sebelah sana terus baru sini. Terus ini dampaknya apa nih Pak kalau udah ada tutupnya ini? Lubangnya besar Mas. Kalau roda 2 nanti kalau lewat nanti masuk sini juga ya. Ya. Ini kan bongkar muat. Mendapati informasi tersebut, petugas Polsek Pedurungan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Dari sepanjang Jalan Telogosari Raya didapati belasan besi penutup saluran air yang hilang akibat dicuri. Jalan Telogosari Raya. Kemudian kami tindak-lanjuti, kami cek ke TKP dan kami dalami. Kami menemukan CCTV yang mengarah ke pelaku. Setelah dilakukan penyidikan, sekarang sudah kami amankan 2 orang pelaku dengan barang bukti, peralatan untuk mencuri, kendaraan, dan rekaman CCTV. Dari penyelidikan aparat Polsek Pedurungan Semarang, kedua tersangka pencuri penutup saluran air berhasil ditangkap berikut barang bukti peralatan pencurian dan mobil pickup sebagai sarananya. Saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan aparat kepolisian. Dari Semarang, Hinduvan, Lingkar TV melaporkan. Kita bergeser ke Rembang. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu disetujuinya bantuan dana perbaikan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pusat. Langkah tersebut diambil mengingat anggaran dana dari APBD Rembang untuk membangun jalan industri yang juga termasuk Turus Gede kurang. Jalan industri Kedung Rejo hingga Pasar Banggi yang melewati Turus Gede masih menunggu pencairan dana dari PUPR Pusat. Dari anggaran yang diusulkan ke PUPR Pusat nantinya akan dilakukan pelebaran jalan 5,5 meter menggunakan aspal hot mix. Pengerjaan akan dikerjakan pada bulan April tahun ini jika dana usulan tersebut sudah cair. Bupati Rembang Abdul Hafid menjelaskan Pemkab menyediakan dana dari APBD 3 miliar dan saat ini pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat senilai 10 miliar rupiah. Kita siapkan baru 3 miliar. Nah ini saya minta ke Kementerian PUPR senilai sekitar 10 miliaran atau bisa itu nanti untuk menyempurnakan problema itu disetujui tahun ini ya nanti clear kita sumbernya dari APBD ada, dari dana Inbras ada, ya sudah kita ajukan. Bupati Rembang menambahkan nantinya juga akan dilakukan pembangunan jalan Sulang Sumber serta jalan Sale tahunan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Kodam 4 Diponegoro menerjunkan ribuan prajurit untuk mengamankan rangkaian tahapan pemilu 2024. Para prajurit ini sebagian di bawah kendali Pangdam 4 Diponegoro. Kepala Kelompok Staf Ahli Kapok Sahli Pangdam 4 Diponegoro Brigjen Bambang Sujarwo mengatakan apel kesiapsiagaan TNI dalam pengamanan pemilu di wilayahnya berlangsung di 5 titik. Satu di antaranya di wilayah Kodim 0718 Pati yang diselenggarakan di lapangan Kompi J Yonif 410 Alugoro. Pihaknya menjelaskan Kodam 4 Diponegoro telah menyusun penempatan personil dan pada waktu yang ditentukan prajurit sudah ada di lokasi tugasnya. Terdapat sekitar 5.160 personil yang disebar di semua titik berdasarkan potensi kerawanannya. Personil penempatannya di mana sudah kita susun, tinggal nanti begitu hari hanya tinggal masuk posisi. Ada berapa dan yang tadi berapa? 5.160-an di titik ini? Oh, titiknya ya semua titik, tetapi kekuatannya nanti tergantung potensi kerawanannya. Apel kesiapsiagaan Kodam 4 Diponegoro ini melibatkan personil TNI Polri dari Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, dan Kabupaten Demak. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, cara unik dilakukan calon legislatif DPRD Kendal dari PKB. Sambil mengenakan kostum Gatot Kaca, caleg ini melakukan sosialisasi di pemilihan legislatif 14 Februari mendatang. Partai PKB Dengan memakai kostum Gatot Kaca, caleg DPRD Kendal Nanang Fardiansyah membagikan kalender dan rompi pada tukang becak di sekitar Pasar Weleri dan sekitar stasiun.
Nanang memilih kostum Gatot Kaca agar warga selalu ingat dirinya. Selain itu juga untuk mengingatkan kembali tokoh hero pewayangan dari kebudayaan Jawa. Selain melakukan sosialisasi sebagai caleg DPRD, Nanang juga meminta masyarakat untuk tidak golput. Nanang kemudian melanjutkan sosialisasinya di sekitar Pasar Weleri sambil memberikan rompi pada sopir becak. Ingat Gatot Kaca, pahlawan Republik Indonesia, yaitu asli bukan Barat, bukan Eropa, tapi leluhur kita. Saatnya masyarakat jangan golput, tentukan pilihan, karena biar Indonesia punya capres pilihan rakyat. Jadi mari berbondong-bondong ke TPS tanggal 14 Februari, jangan golput. Aksinya tersebut berhasil mencuri perhatian masyarakat. Banyak warga yang menyambut positif kehadiran caleg ini, seperti yang diungkapkan Muksin warga Weleri dan Toyo pengayuh becak. Adem ayem tentrem, Ros Jinawi Toto Raharjo lah. Tadi diajari cara nyoblos juga ya Pak? Iya, sudah tahu ini tadi cara nyoblos. Ya. Kalau kartu suara memang ini dari Pak Nanang. Oh, Pak Nanang nomor 5 ya? Ya. Saya tahunya kan baru kali ini ketemu sama Pak Nanang. Terus pakaiannya gimana? Kalau menggunakan kostum ini biar ini menarik, ada tertariknya lah. Ya tanggalnya bagi rompi guna lah buat keselamatan kemudi jalanan biar selamat, tidak ada halangan, selamat Pak. Senang Pak dapat itu? Ya senang lah dapat rompi. Dapat apa tadi Pak? Ya dapat apa tadi? Dapat apa? Rompi sama dapat rompi sama kalender. Sosialisasi yang dilakukan Gatot Kaca mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam dunia politik yang dipadukan dengan budaya Jawa. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kendal terus mengambil langkah proaktif dalam memastikan keberlangsungan pemilu 2024 yang bersih dan adil. Sebagai upaya nyata, Bawaslu Kendal meluncurkan pojok pengawasan pemilu di Universitas Selamat Sri atau UNIS Kendal, yang juga melibatkan kolaborasi dengan para mahasiswa. Anggota Bawaslu Kendal Muhammad Habibi menjelaskan bahwa pojok pengawasan ini bertujuan menjadi media interaktif bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan menggali informasi terkait pemilu. Pojok pengawasan pemilu ini dilengkapi dengan fasilitas antara lain buku-buku tentang pemilu dan sarana media lainnya. Dengan pemahaman yang ditingkatkan, diharapkan masyarakat akan lebih terlibat dan berkontribusi pada pemilu yang berkualitas. Habibie mengajak mahasiswa untuk turut serta sebagai pengawas partisipatif pada pemilu 2024. Sebagai pengawas partisipatif, mahasiswa memiliki peran penting dalam melaporkan potensi pelanggaran pemilu yang mereka temui serta mendorong transparansi dan keadilan. Ya, salah satunya UNIS memang, tapi harapan kita tentunya nanti tidak hanya sekedar UNIS, tapi kita juga di teman-teman yang saat ini masih belajar di SMA, kita juga lakukan penyuluhan terkait partisipasi terhadap pengawasan pemilu. Jadi launching pojok pengawasan itu harapan kita teman-teman mahasiswa di pojok pengawasan itu menjadi media mereka untuk berdiskusi dan mencoba menggali informasi terkait pemilu di situ. Makanya di situ kita siapkan sarana-sarananya seperti buku ataupun media-media yang bisa mereka gunakan di pojok pengawasan tersebut. Nuria Fatul Inayah, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIS Kendal, menyoroti beberapa program kerja dari pojok pengawasan termasuk diskusi dan seminar tentang pemilu. Topik-topik seperti menolak politik uang dan mencegah penyebaran berita hoaks menjadi fokus utama untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang integritas pemilu. Nanti di dalam seminar itu kita akan membuka peserta di luar Fakultas Hukum. Jadi boleh ikut serta dalam seminar tersebut. Oke, kebetulan seminggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sedikit tentang pemilu dan pojok pengawasan pemilu bersama Ibu Dekan. Dua kali kita bertemu di ruangan pojok pengawasan ini membahas sedikit tentang mengulik tentang pemilu dan pengawasan.
Dengan mengajak mahasiswa sebagai pengawas partisipatif, Bawaslu Kendal berharap dapat menciptakan pemilu yang lebih transparan, bersih, dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menjaga keadilan demokrasi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu.
Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, ratusan warga yang mayoritas pengangguran dan berpenghasilan tidak tetap di Grobogan dilibatkan dalam proses pelipatan surat suara. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi mereka karena bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sebanyak 530 warga sedang melakukan pelipatan surat suara di Gedung Serbaguna Dewi Sri Purwodadi Grobogan. Di hari akhir proses pelipatan, ribuan surat suara yang belum dilipat kemudian dikebut untuk proses penyelesaian pelipatan surat suara. Sebagian besar pelipat surat suara adalah ibu rumah tangga dan warga pengangguran dan tidak berpenghasilan tetap. Mereka mengaku sangat antusias dalam menawarkan sebagai pekerja pelipat surat suara. Seperti Haryanti, salah satu ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya mengasuh anak di rumah ini, mengaku sangat senang bisa membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dalam sehari ia bisa menerima upah bersih sebesar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 tergantung jumlah surat suara yang selesai dilipat. Untuk melipat satu lembar surat suara, warga menerima upah sebesar Rp250. Oh, menambah penghasilan ibu-ibu yang lagi nganggur. Sudah berapa hari ini, Mbak?
2 minggu. Senang Mbak dengan adanya ini Mbak? Oh, senang sekali. Tapi nggak punya kerjaan sebelumnya Mbak ya? Enggak. Sebanyak 5.600.000 surat suara untuk DPR RI dan DPD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pilpres di Gerobokan harus segera terselesaikan. Tim pengawas pelipat surat suara akan melaporkan hasil kerja mereka ke Komisi Pemilihan Umum dan seluruh surat suara ini akan didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan. Hingga saat ini sebanyak 6.500 surat suara rusak telah diamankan dan rencananya akan dikirim kembali ke percetakan untuk mendapatkan ganti surat suara baru. Dan surat suara baru tersebut akan disimpan sebagai surat suara cadangan. Dari Gerobokan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Imlek 2575 masih sebulan lagi. Meski begitu, perajin kue keranjang di Kota Tegal sudah kebanjiran order. Dalam sehari, pengrajin rata-rata memproduksi 1 hingga 2 kuintal kue keranjang. Hari Raya Imlek menjadi berkah tersendiri bagi perajin kue keranjang di Kota Tegal. Seperti yang dirasakan rumah produksi kue keranjang Sido Makmur milik Mindayani, warga Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Pesanan sudah terasa meningkat sejak sepekan lalu. Perajin kue keranjang Mindayani mengaku harus mengerahkan puluhan tenaga kerja musiman untuk bisa memenuhi pesanan dari Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Surabaya, Jakarta hingga Sumatera. Untuk memenuhi pesanan tepat waktu, pembuatan kue keranjang pun dilembur siang hingga malam. Selain itu, peralatan masak juga menggunakan 4 buah oven berukuran raksasa. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pekan pertama produksi kue keranjang meningkat hingga 40%. Jumlah ini diperkirakan pesanan akan terus melonjak hingga sepekan menjelang perayaan Imlek. Proses pembuatan kue keranjang cukup sederhana. Mula-mula adonan terigu dan gula dicetak dalam cetakan kaleng. Kemudian direbus selama kurang lebih 1 jam di dalam dandang besar. Ada beberapa varian rasa kue keranjang, yakni Prambors, stroberi, pandan, kakao, dan original. Harga kue keranjang bervariasi mulai dari Rp25.000 per kilogram hingga Rp27.000 per kilogram. Kalau dodolnya prosesnya gimana Bu? Sama lagi sekarang sudah ada MUI label halal. Ya, label halal sudah dapat halal dari MUI ada halal ada MUI ada halal ada. Selain itu, kue keranjang buatan Mindayani kini sudah berlabelkan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash JCHI berikut ini. Aksi pencurian belasan besi penutup saluran air di sepanjang Jalan Telogosari Raya, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terekam CCTV. Dalam aksinya, 2 orang tersangka mencuri besi penutup saluran air dan mengangkutnya menggunakan mobil pickup. Kodam 4 Diponegoro menerjunkan ribuan prajurit untuk mengamankan rangkaian tahapan pemilu 2024. Para prajurit TNI sebagian di bawah kendali Pangdam 4 Diponegoro. Cara unik dilakukan calon legislatif DPRD Kendal dari PKP. Sambil mengenakan kostum Gatot Kaca, caleg ini melakukan sosialisasi di pemilihan legislatif 14 Februari mendatang. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.